walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau mereka tidak percaya Quran gitu ya istilahnya. Kalau mereka tidak percaya Quran, kenapa mereka tidak nyoba mempelajari? Kalau mau kan lihat dulu lah Quran itu benar atau enggak, itu firman Allah atau ucapan bualan Muhammad. Misalnya mereka bilang begitu, ya dipelajari aja isinya apa itu. Kalau memang enggak benar ya baru ngomong enggak percaya itu. Kalau memang benar, ya sampean harus percaya kan intinya gitu. Tapi tidak semua orang mau menemukan kebenaran itu, tidak semua. Prinsip pokoknya ini, gitu. Itulah menunjukkan bahwa dia tidak mau menerima kebenaran di luar kebenaran dirinya. Orang kalau sudah apa ya, sudah percaya atau apalagi sudah eh, taklid sama sebuah prinsip, sebuah kebenaran, apalagi taklid sama mendukung si A, si B itu sudah buta mata, buta hati sudah kadung tidak senang sama Islam, tidak senang sama Nabi Muhammad SAW, ya apapun yang disampaikan oleh Nabi ya dianggap sampah, dianggap hoax, termasuk Quran. Dan tidak ada benernya blas wes. Nah, maka dalam ayat ini ditantang sama Allah. Kamu yang tidak suka Quran, kamu yang meragukan kebenaran Quran, kenapa kamu tidak nyoba untuk mempelajari dulu? Bener enggak? Gitu. Yang diucapkan oleh para pembawa berita yang menyatakan Islam itu ini, Islam itu gitu kan. Lalu ketika urusan itu dijawab oleh kebenaran, mereka apakah berhenti ya? Kadang enggak juga. Di awalnya mereka enggak mau mempelajari Quran, nanti begitu mereka mempelajari ada dua golongan juga. Satu sisi mereka mungkin sadar, ya seperti beberapa orang Nasrani dan Yahudi lalu yang masuk Islam. Tapi satu sisi ada juga yang kemudian ya tetap aja apa ndak nyadar dan menentang. Nah, Allah berfirman dalam ayat ini, coba toh kamu yang nggak percaya Quran itu coba kamu pelajari. Kenapa kamu nggak mau pelajari? Kenapa? Karena seandainya itu memang bukan dari sisi Allah, seandainya itu adalah kedabrusan atau bualan dari Muhammad, pastilah isi dari Quran itu akan banyak saling benturan, saling bertentangan satu dengan yang lain. Fakta maupun fenomena yang diucapkan, dituliskan dalam Al-Quran itu sesuatu yang hampir pasti terjadi. Banyak. Nah, tetapi manusia ya tidak kunjung sadar ya. Kenapa ini disampaikan tentang perbedaan isi? Karena beberapa kitab lain dari agama lain itu banyak yang bertentangan. Misalnya sekarang Injil ya, atau Taurat. Tiap golongannya punya versinya masing-masing. Kita masih beruntung Al-Quran ini nahnu nazzalna Qur'anan ya lah, wa nahnu lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Sehingga alhamdulillah Quran sejak diturunkan sampai hari ini ya utuh satu, enggak ada punya orang punya Quran versi beda, enggak ada. Dari ujung dunia satu ke ujung dunia yang lain ya yang
pelajari Quran. Yang satu itu. Orang baca kul huwallahu ahad di Rusia, ya bunyinya sama dengan kul huwallahu ahad di desa Keben sana. Teman enggak tahu Keben ya. Keben itu daerah dekat saya kan. Atau daerah Ngangkrik kan. Sama. Orang baca Al-Fatihah di Amerika, di Yaman, di Timur Tengah, sampai di Rusia ya bacaannya sama. Paling ya bedanya langgamnya dan pelafalannya, karena tidak semua orang bisa melafalkan huruf-huruf dan kalimat Arab itu secara sama. Namanya lidah orang kan beda ya. Kalau di daerah Cina sana agak pelat misalnya. Kalau itu dimaklumi dan dibolehkan oleh Rasulullah. Makanya ada qiraat sab'ah itu kan, atau ada 7 bacaan di dalam melafalkan Quran. Itu kan karena misalnya gini, ada orang kepada Nabi Muhammad gitu ya. Kemudian mereka pulang, nah belajar dari negeri lain dia, misalnya dari negeri Rusia. Orang Rusia sama orang Yaman kalau ngomong A sama E beda kan. Makanya ada yang melafalkan wadduha misalnya, wadduhe, walaili idza saje. Mungkin orang Betawi gitu. Lulu pade, gitu. Ya kan? Jadi hanya pada itu. Tetapi substansi makna sama, tulisannya pun sama, tidak ada beda. Hanya orang yang membacanya yang kadang berbeda, dan itu dibolehkan. Misalnya, kalau sudah tidak bisa ya gimana? Kul ya ayyuhal kafirun, kafirun, kafir, kafir. Tidak bisa ngomong fa. Orang mana coba di Indonesia? Sunda, Gus. Sopo sih ngomong itu. Bukan saya loh Pak Yayan. Kan? Tidak bisa. Nah, sementara ada yang sampai elek, gurunya ngajarin ain. Ain. Rabbil alamin. Ya Rabbil ngalamin. Gitu. Makanya kalau punya anak dikasih nama Jumain ya enggak, memang Jumangin. Abdul Malik. Ya panggilannya Ngabdul Malik. Gitu kan. Ya jangan disalahkan karena itu enggak apa-apa. Kalau bisa ya memang makharijal hurufnya harus sama persis ain gitu. Tapi hurufnya isinya Quran tidak pernah berubah. Makanya Allah berfirman, kami yang menurunkan Quran dan kami pula yang akan menjaganya.
Jadi tidak ada perbedaan. Beda dengan di kitab-kitab yang lain. Ada banyak versi, tulisannya beda, isinya beda. Nah ini. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bihi. Jadi ada cerita babun nuzul dari ayat 83 ini. Pada suatu ketika Rasulullah itu mencoba mengheningkan diri, meninggalkan para istrinya untuk beribadah. Jadi itikaf Rasulullah di masjid untuk benar-benar mungkin ada urusan penting dengan Allah sehingga tidak nyambangi istri-istri beliau. Nah, banyak kasak kusuk. Banyak kasak kusuk. Ada yang menyebarkan bahwa Rasulullah telah menceraikan para istrinya dan sebagainya. Nah, ini orang-orang yang munafik, yang hatinya masih ada penyakit fasik ibadahnya, itu mendengar bahwa Rasulullah menceraikan istrinya. Berita ini kan disebut berita tentang keamanan atau ketakutan ya. Langsung mereka menyebarluaskannya. Oh ya, Rasulullah menceraikan para istrinya. Buktinya sekarang di masjid. Enggak turun-turun. Nah, menceraikan istrinya bukan fakta yang jelas. Ya, memang Rasulullah meninggalkan untuk beberapa saat iktikaf. Tapi ini digoreng. Pertama digoreng dengan isu bahwa Rasulullah menceraikan istrinya. Begitu si A yang goreng ini cerita, kamu tahu nggak? Nabi Muhammad itu sekarang menceraikan istrinya. Lalu beliau sekarang tidak mau tinggal di rumah para istrinya, tapi di masjid. Si A ngomong gitu se B. Sudah nambahi satu, yakni cerai. Padahal tidak ada cerai. Lalu si B nanti ngomong sama si C. Tahu nggak kamu? Nabi Muhammad sekarang menceraikan para istrinya, iktikaf di masjid, dan sudah dapat istri baru. Loh, ditambahi. Nanti sampai ke D, ke E, ke F, ya sudah. Tambah nggak karu-karuan. Nabi Muhammad ginilah, gitulah. Itu tadi, karena disebarkan. Walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina istanbitunahu minhum. Jadi kalau mereka mau menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri, siapa ulil amri di situ? Ya para sahabat utama Nabi ya, bukan semua pemerintah maksudnya. Tentulah mereka, tentulah orang yang ingin mengetahuinya kebenaran dapat mengetahui secara resmi dan mereka Rasulullah. Jadi kalau mereka mau lihat beneran atau malah nyuruh penyelidik untuk mendapatkan kebenarannya, mereka akan dapat kebenaran. Jadi itu, maka sekiranya walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jadi kalau seandainya bukan karena karunia Allah, pasti kalian itu lebih banyak yang mengikuti setan daripada mengikuti Allah itu. Ya karena gitu itu tadi, gampang percaya berita yang muncul di lini masa baik dari Facebook, dari Instagram, dari WhatsApp, dari apalagi TikTok, dari apalagi YouTube, wis dipercaya tak itu, padahal belum tentu. Jadi kalau dulu serahkanlah urusanmu kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka sekarang karena Rasul itu secara jasad tidak dampingi kita, ya kita ini harus punya guru yang mempercayakan kalau kita punya persoalan itu akan bisa membantu kita memecahkan persoalan. Yang kedua, nyari guru yang benar-benar bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Itu ya. Supaya tidak keliru mengikuti setan, maka kita harus mengikuti Allah dengan segala rahmat dan fadilahnya. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kok hawane rodok ngantuk-ngantuk didik ini. Gelir-gelir ini. Ayo nggak apa-apa. Nanya-nanya sambil gelir-gelir boleh-boleh saja. Silakan.
Ada? Monggo dari Palembang sampai Papua, silakan. Dari Aceh. Silakan. Anu, speakernya mati ya? Bisa gini kok. Nah, silakan. Kemarin yang Bu Rini itu mau tanya apa Bu Rini? Yang 3-4 hari lalu yang belum jadi itu. Oh, lagi nggak hadir. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin sampean dalam waktu 10 menit ini coba murojaah mulai ayat 71 ya. Mulai ayat 71, maaf. Ayat lah, iya ya, sekitar mulai ayat 76 aja. Dari 5 ayat, silakan. Ayat 76. Mungkin yang punya catatan, monggo silakan. Apa yang sudah dipelajari selama hampir 1 pekan terakhir. Silakan. Mulai ayat 76, silakan. Jadi singkat-singkat, setiap orang menceritakan apa yang sudah kita pelajari, mulai ayat 76 sampai ayat 83 ini. Silakan. Apa-apa, meskipun sedikit, tidak apa-apa. Seingatnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. 1 ayat, 2 ayat, habis itu gantian ke yang lain. Silakan. Izin Gus, saya ada sedikit tulisan di ayat 78, 79. Jadi sahabat terbaik itu kematian. Guru terbaik adalah kematian, pengingat terbaik adalah mengingat kematian. Sahabat itu harus berani mengatakan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Jadi kalau kita punya teman yang berani mengatakan tentang kebaikan dan keburukan kita, itu adalah sahabat terbaik, bukan sekedar mengeluh-elukan kita. Jadi sahabat itu menjadi pengingat, maka kematian itu sebagai pengingat terbaik. GG juga menjelaskan tentang bahwa kita hidup ini selama 1 hari itu dicek atau didatangi oleh 70 kali oleh malaikat maut. Jadi kalau dihitung-hitung hampir 3 jam sekali kita ini menerima tamu malaikat maut, tetapi kita tidak pernah tahu. Dimanapun kita, malaikat maut akan mendatangi kita walaupun kita berada di benteng-benteng yang kokoh. Jadi kematian tidak bisa kita hindari. Walau kuntum fi burujim masyayadah. Jadi kesimpulannya kematian itu tidak bisa dihalang-halangi. Kematian itu perlu dipersiapkan. Hidup itu untuk mempersiapkan kematian. Jadi biasanya juga mengutip di surat atau mencela yang mengumpulkan harta, yang menghitung-hitungnya, dia manusia yang mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan hidupnya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilempar ke dalam neraka hutamah. Kemudian orang Yahudi itu kalau mendapatkan kenikmatan
dari Allah kalau menerima kenikmatan itu selalu berprasangka itu dari Allah. Tapi kalau lagi celaka itu dari kamu Muhammad. Jadi itulah Yahudi. Jadi orang Yahudi. Itu Gus sekilas. Terima kasih Pak Warso untuk reviewnya di ayat 78. Silakan. Yang lain ada? Ada yang punya catatan? Dari Kalimantan sampai Sumatera, Jawa, Lombok. Silakan. Tidak apa-apa, meskipun nggak catatan tertulis, tapi mungkin catatan yang diingat saya kemarin dengerin ayat ini loh, Gus. Kok mantep, mancep gitu. Silakan. Izin Gus. Dari ayat 78 dan 79 bahwa tentang kematian. Kematian itu adalah sahabat, pengingat bagi kita bahwa kematian dimanapun kita berada dan kapanpun, dalam keadaan apapun, kematian itu pasti akan mendatangi kita. Meskipun kita berada dimanapun, pasti akan menjemput. Dan kematian itu tidak harus ditakuti, namun harus dipersiapkan. Bagaimana cara mempersiapkan? Kita harus bekerja keras, dan hasil itu tidak dipergunakan untuk diri sendiri, namun harus dipergunakan untuk membantu yang membutuhkan, untuk beramal, untuk berjariah, dan sebagainya, dan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Orang Yahudi itu mengatakan bahwa kebaikan itu datangnya dari Allah, tapi kalau mendapat bencana bahaya itu katanya dari Rasulullah. Namun Rasulullah menjawab bahwa kalau kebaikan itu datangnya dari Allah dan mendapat bahaya atau bencana itu datangnya dari ulah manusia itu sendiri. Rasulullah itu adalah untuk dicontoh, untuk diteladani sebagai guru, sebagai hakim dan panutan, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu Gus yang ada yang masuk dalam hati saya. Mohon maaf segala kesalahan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo, jangan takut. Dari apa yang kemarin nyantol, yang dipelajari, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang masih upaya ikhtiar untuk mencoba. Silakan. Ada? Silakan, Mbak Ida. Permisi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat An-Nisa ayat 80 sampai 81. Bahwa Rasul adalah utusan Allah sebagai wasilah kita kepada Allah atau perantara manusia kepada Allah. Rasul adalah tauladan atau patokan untuk melakukan ibadah kepada Allah. Rasul diciptakan dari kalangan atau bangsa sendiri, kayak kita semuanya, bukan dari kalangan atau makhluk, dan juga bukan dari kalangan malaikat. Dan Rasul min anfusikum adalah yang pertama dari kalangan manusia, yang kedua dari bangsa sendiri, agar mudah difahami sesuai bahasa di mana Rasul itu diturunkan. Yang ketiga, sebagai tauladan untuk diikuti baik fi'liyah, qauliyah, taqririyah, hamiyah, atau yang sifatnya qudsi. Nah, untuk kesimpulannya itu adalah Rasul itu ibarat Pangeran Katon. Terima kasih, itu catatan di ayat 80 sampai 81.
Oke, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Izin Gus. Hmm. Ayat 76 Gus, bahwa orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, sementara orang-orang kafir berperang di jalan tauhid. Semuanya antara orang beriman dan orang kafir itu merasa mereka berperang di jalan Allah. Bahwa orang-orang kafir berperang di jalan tauhid, tapi tidak merasa bahwa dia itu berperang di jalan tauhid. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab itu sebelum memerangi Muhammad, mereka berada di gantungan di Ka'bah dan mengatakan, ya Allah, menangkan kami untuk mengusir Muhammad karena Muhammad adalah orang yang salah. Terima kasih Gus. Nih, saya rasa dari review atau murojaah yang disampaikan dulu-dulu tadi menandakan bahwa memang ngajinya nggak ngantuk. Berarti nyantol minimal. Alhamdulillah. Sekarang tugas kita adalah bagaimana ikhtiar untuk jika memang dari itibar itu harus ada yang dikerjakan, ya ayo kita kerjakan. Dan jika memang itu harus ada yang dihindari, ayo kita hindari. Semaksimal mungkin. Fungsi kita ngaji itu adalah apa? Fungsi kita ngaji adalah untuk menjadikan Quran ini sebagai guidebook kita, pedoman hidup kita. Supaya tidak mengikuti setan tadi, ya. Karena kalau nggak pakai Quran ini, wis jelas melu setan, wis jelas. Pilihan kita cuma dua, ngikut Quran atau ngikut kitabnya setan. Dan kitabnya setan ini ya yang ada di sekitar kita ini. Makanya ngaji itu penting menjadi satu guideline kita, ya. HP itu seringkali jadi perantara kitabnya setan kalau nggak kita pakai untuk benar-benar ngaji seperti ini, kalau nggak kita pakai benar-benar untuk berdakwah, dia akan dijadikan oleh setan sebagai penyampai berita-berita dan arahan dari setan. Makanya ayo kita manfaatkan betul itu sebagai sebaliknya, yakni untuk penuntun hidup kita, terutama ya manfaat-manfaat yang seperti ngaji dan sebagainya. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita. Hari Sabtu ini tempat saya hujan ini. Nggak tahu di daerah sampean. Ini hujan sejak subuh tadi ini. Alhamdulillah semua sehat. Yang di petani-petani juga kayaknya seneng karena pertaniannya terakhiri. Cuma yang petani garam yang agak sedih. Nah, apa-apa, gantian. Banyak penyakit, Gus. Iya, banyak penyakit sehingga harus Banyak penyakit kalau padi. ya harus dihindari penyakitnya, padinya ditumbuhkan. Tapi kalau yang petani di daerah Lampung sana, singkong, tebu. Nah, sekarang orang-orang Lampung, Rangawi nggak mau nanam padi, ya. Nanamnya singkong sama tebu. Padahal makannya nasi. Karena labanya lebih banyak. Saya rasa Allah memberikan kita karunia berupa alam semesta ini untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin. Untuk kita pakai sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menyelamatkan dunia akhirat kita di dunia wal akhirat. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma daf'ana al-bala wal wafa wa qad al-hasdina min al-jinni wa syaitan wa rabbana atina wa lana sabila. Allahumma rfa' darajatana fi dunya wal akhirah. Rabbana man faktubna ma syahidina fa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana ij'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana tub 'alaina innaka antal tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina rabbana qina adzabannar. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al